Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku sebangsa setanah air, saudaraku seiman seagama, dimanapun Anda semua berada, kita bersyukur Allah izinkan kita untuk mendapati Ramadan 1443 Hijriah. Sebagai ungkapan syukur, sudah tentu semua ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa dan segala macam ibadah yang ada di dalam puasa, harus pula kita upayakan untuk dapat kita jalankan sebaik-baiknya. Harus kita upayakan untuk dapat kita jalankan sebaik-baiknya. Dan perlu kita ketahui bahwa kebaikan satu ibadah diantaranya ditentukan oleh waktu pelaksanaannya. Kebaikan satu ibadah diantaranya ditentukan oleh waktu pelaksanaannya. Ibadah apapun, termasuk ibadah puasa. Dalam hal ini, puasa terbaik diantaranya ditentukan oleh kapan sahur dilaksanakan. Ini yang kita bahas. Kapan sih waktu sahur terbaik? Kapan waktu sahur terbaik? Saudara yang berbahagia, melaksanakan makan minum sahur merupakan satu aktivitas yang di samping enak, dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minum sahur sangat dianjurkan oleh Rasul. Sudah tentu sangat bernilai ibadah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Fa inna fis sahuri barakatan. Isim inna. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1923, Imam Muslim 2603, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda di hadis ini, tasaharu, kalian semua orang-orang yang berpuasa sahurlah. Sahurlah, mau makan minum kek, mau minum doang kek. Fa inna fis sahuri, sesungguhnya di waktu sahur itu, di momen makan minum sahur itu, barokatan, mengandung banyak kebaikan-kebaikan, banyak keberkahan-keberkahan. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya, kapan waktu sahur terbaik? Kapan batas akhir waktu sahur? Ini dua hal yang berbeda. Harus kalian fahami. Kapan batas akhir waktu sahur dan kapan waktu sahur terbaik? Jangan sampai setengah faham, apalagi gagal faham. Akhir waktu sahur yang ketika waktu itu tiba,
kita yang berpuasa wajib imsak. Wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum adalah ketika tiba waktu fajar shodiq, alias ketika datang waktu subuh. Maka pada saat itulah kita harus imsak, menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Bisa juga diistilahkan imsak wajib. Ada imsak wajib, ada imsak sunnah. Jadi begitu datang waktu fajar shodiq, datang waktu subuh, baik sudah terdengar kumandang azan atau belum, itu adalah batas akhir waktu sahur. Jadi ini yang lebih aman untuk kita jadikan ukuran waktu. Jangan mengandalkan azan. Karena kalau muadzinnya telat 5 menit, kita masih asik makan minum, ternyata sudah telat, apa hukumnya puasa kita? Beda halnya kalau muadzinnya muadzin yang amanah, yang nggak pernah telat menunaikan azannya, itu lain urusan. Seperti muadzin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena itu Rasul perintahkan kita silahkan tetap makan minum. Ketika yang azan baru sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, riwayat lain sahabat Bilal. Hentikan makan minum kalian. Ketika selanjutnya yang azan sahabat. Mereka berganti-gantian antara sahabat Bilal dan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi batas akhir makan minum imsak wajib adalah ketika datang fajar shodiq, datang waktu subuh. Di Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Al-ayah. Silahkan kalian tetap makan, tetap minum hingga jelas datangnya waktu fajar, fajar shodiq. Ketika sudah datang waktu fajar, waktu subuh, hentikan makan minum. Summa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai datang malam, sampai datang waktu maghrib. Jadi imsak wajib harus kita hentikan makan minum ketika datang waktu fajar alias waktu subuh. Atau muadzin terpercaya, muadzin yang amanah sudah mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung stop. Ini imsak wajib. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna ibna ummi maktum yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu bilalun. Sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum menunaikan azan di waktu malam. Silahkan kalian tetap makan minum hingga kalian dengar Bilal mengumandangkan azan. Wa kana Bilalun yu'adzinu hina yaral fajr. Dan Bilal itu akan kumandangkan azan ketika beliau sudah melihat fajar. Fajar shodiq, penanda datangnya waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah. Kata Syu'aibul Arnaud, sanad hadis ini kuat, memenuhi standar Imam Bukhari. Jadi bahwa waktu akhir sahur ketika datang waktu subuh, fajar shodiq, ayat Quran dan hadis Nabi. Apakah ketika kita laksanakan makan minum sahur kita sampai dekat, sampai beberapa detik sebelum waktu subuh itu yang terbaik? Waktu sahur terbaik sudah tentu adalah waktu yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memerintahkan dan melaksanakan makan sahur beliau, kapan beliau menghentikan makan sahurnya,
itulah waktu terbaik. Kedua-duanya ada perintah Rasul untuk melaksanakan makan sahur. Ada pula praktek Rasul bagaimana beliau mengakhiri makan minum sahur beliau. Hadis perintah beliau, hadis qauliyah beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil wisali fi siyam wa ya'muru bitabkiril iftar wa ta'khiris sahur. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, puasa terus-menerus tanpa ada putusnya. Dan beliau Rasulullah, kata Siti Aisyah, memerintahkan menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan dinilai oleh Husain Salim Asad. Hadis ini sanadnya sahih. Rasul memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur. Ini perintah beliau. Bagaimana prakteknya? Apakah sampai betul-betul detik terakhir sebelum datang waktu fajar? Apakah betul-betul kita tetap makan minum sahur sampai detik terakhir atau menit terakhir sebelum datang waktu subuh? Itu yang terbaik? Coba pikirkan. Andaikan kita makan minum sahur sampai menit terakhir atau bahkan detik terakhir, kita baru nyuap tahu-tahu azan, apa resikonya? Resiko. Atau katakanlah beberapa menit sebelum akhir, 2 menit sebelum detik terakhir, kita baru hentikan makan sahur. Datang waktu sholat, kita sholat, tahu-tahu pengen ke kamar mandi, macem-macem. Tahu-tahu ketika kita sedang sholat, ada selilit di gigi kita. Karena itu, apakah waktu sahur terbaik betul-betul sampai detik terakhir, sampai menit terakhir sebelum datang waktu subuh? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan ikutan, yang harus kita jadikan panutan, ternyata beliau sudah menghentikan makan minum sahur beliau sebelum datang waktu subuh dengan rentang waktu seukuran membaca 50 ayat secara tartil. Terserah mau ayat panjang, mau ayat pendek, karena sahabat Anas bin Malik tidak merinci 50 ayat itu ayat panjang atau pendek. Yang pasti sifat bacaan Rasul, sifat bacaan para sahabat, bacaan Quran beliau itu adalah tartil. Jadi Rasulullah, ingat, Rasulullah sudah menghentikan makan minum sahur beliau sebelum datang waktu subuh seukuran 50 ayat dibaca secara tartil. Inilah yang selanjutnya oleh para ulama dijadikan acuan waktu imsak. Maknanya imsak sunnah. Kira-kira membaca 50 ayat sebelum datang waktu subuh, sunnah kita hentikan makan minum. Tapi masih boleh kalau mau lanjut. Yang terbaik, kita sudah hentikan makan minum sahur kita kira-kira 10 atau 15 menit sebelum datang waktu subuh. Mana dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Falamma fariga min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Qulna li Anasin kam kana baina faragihima min sahurihima
wa dukhulihima fis shalah qala qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 576 dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an keduanya sahur bareng. Ketika beliau berdua selesai dari sahurnya, Nabi melaksanakan sholat. Lalu kami, perawi hadis, bisa tabi'in, bisa sahabat yang lain, bertanya kepada sahabat Anas, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima ila shalah. Kira-kira berapa rentang waktu antara Nabi dan sahabat Zaid selesai sahur dengan beliau berdua mengerjakan sholat, masuk mengerjakan sholat, itu rentang waktunya berapa lama? Qala, kata sahabat Anas, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Ingat ini, 50 ayat. Berapa menit? Ya kurang lebih antara 15 sampai 10 menit. Faham? Jadi jangan katakan bahwa imsak itu bukan ajaran Rasul. Imsak ada dua, imsak wajib, imsak sunnah. Imsak wajib, siapapun yang berpuasa wajib imsak ketika datang waktu subuh. Yang terbaik imsak sunnah, beberapa belas menit sebelum datang waktu subuh sudah menghentikan makan minum sahur. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mempraktekannya, dan semoga pula Allah jadikan puasa kita puasa terbaik, Allah terima dan Allah berikan balasan yang maksimal. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.